Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepada Allah saja kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah saja kita semua beristi'anah, meminta kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar dan cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini kita masih dalam suasana bulan Syawal, dan tentu ada satu ibadah yang menurut pendapat mayoritas ulama kita disunnahkan di dalam bulan Syawal ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa selama 6 hari. Maka sebagai pengantar kajian kita di sore hari ini, yaitu mengenai puasa Syawal, saya mulai dari hukumnya dan dasarnya. Sebetulnya ulama kita tidak sepakat mengenai hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Meskipun mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah atau mustahab, amalan yang disukai, tapi ada juga beberapa ulama yang berpendapat hukumnya makruh, tidak disukai. Nah, mungkin ini agak aneh ya didengarkan, tapi seperti itulah pendapat sebagian ulama. Misalnya ulama yang berpendapat bahwa puasa Syawal itu, puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya makruh, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau ini imamnya penduduk Madinah, imam dalam persoalan hadis dan persoalan fikih. Namun beliau berpendapat puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya makruh. Beliau berkata bahwa saya tidak pernah melihat para ahli hadis, para ahli fikih di masa saya di Madinah yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, karena beliau tidak pernah menjumpai itu, maka beliau kemudian berasumsi itu artinya bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal bukanlah amalan sunnah. Karena seandainya itu sunnah dilakukan oleh Nabi, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, nah tentu para tabi'in di Madinah juga akan melaksanakannya. Namun kata Imam Malik, tidak pernah saya melihat ada ulama hadis, ulama fikih yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal di masa saya. Nah, hampir senada dengan itu Imam Abu Hanifah juga memandang bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu bukan amalan sunnah, meskipun dengan alasan yang berbeda. Beliau khawatir bahwa apabila ada seorang muslim yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, jangan sampai ada kesan bahwa dia ingin menambah dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa selama 1 bulan Ramadan. Nah, meskipun demikian, tapi mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, begitu juga dalam mazhab Zahiriyah itu berpendapat hukumnya sunnah. Dan pendapat ini insya Allah yang rajih, yang lebih kuat, karena sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Ayyub Al Ansari. An Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Ayyub Al Ansari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan, setelah itu dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Hadis ini jelas menunjukkan anjuran untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan sekaligus juga menunjukkan keutamaannya. Jadi selain menunjukkan hukumnya yang disunnahkan, hadis ini juga menunjukkan keutamaannya. Bahwa jika ada yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Imam An-Nawawi, salah seorang ulama hadis, ulama fikih dalam mazhab Syafi'iyah, memberikan penjelasan apa alasannya sehingga orang yang puasa Ramadan dan dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Nah, itu didasarkan kepada ketentuan dalam agama. Ketentuan di dalam agama kita, man jaa bil hasanah falahu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi siapa yang melakukan 1 kebaikan, dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kalau ada yang puasa 1 bulan Ramadan, 1 bulan, kalau dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti seperti puasa 10 bulan. Nah, kalau puasa 6 hari, berarti seperti puasa 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan, ya sudah sama dengan 12 bulan atau sama dengan 1 tahun. Nah, itu penjelasan logisnya. Mengapa disebutkan bahwa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan ulama yang berikutnya, sebaiknya puasa Syawal ini disegerakan atau dilambatkan. Ya, menurut banyak ulama sebaiknya disegerakan. Jadi begitu tanggal 2 Syawal, segera dilaksanakan puasa tersebut. Tapi ada juga ulama kita yang justru menganjurkan jangan disegerakan. Biarlah di hari-hari awal bulan Syawal itu kita gunakan untuk silaturahim, mengunjungi keluarga-keluarga, ya, mengunjungi kerabat kita, dan sebagai bagian dari idkhalus surur, memasukkan perasaan bahagia di hati mereka. Tentu saja kalau kita datang kemudian kita dijamu, ya nikmatilah jamuannya itu. Kan mungkin tuan rumah Pak merasa agak sedikit kecewa kalau kita datang bertamu, disuguhkan makanan, kemudian kita tidak menikmati makanan tersebut karena berpuasa. Ya, sehingga sebagian ulama menganjurkan apa-apa di awal-awal Syawal, tidak usah dulu puasa, manfaatkan itu untuk silaturahim. Nah, kalau misalnya ada pertengahan Syawal, barulah kita mulai melaksanakan puasa tersebut. Jadi ini sifatnya kondisional, sesuai dengan keadaan kita. Kalau memang ada di antara kita yang masih harus kunjungi keluarga-keluarga di awal Syawal, tidak usah dulu puasa. Tapi kalau misalnya tidak ada juga kunjungan-kunjungan, ya disegerakanlah untuk melaksanakan puasa Syawal itu. Terus yang berikutnya, yang paling baik kalau 6 hari ini bisa dilakukan secara berurutan, ya 6 hari secara berturut-turut. Tapi itu bukan kemestian, ya bisa saja terpisah-pisah. Bahkan bisa misalnya kalau ada yang hanya mengambil puasa Seninnya, Kamisnya, Seninnya, Kamisnya, Senin, Kamisnya. Nah, ini sudah 6 hari dan sekaligus dia dapat keutamaan berpuasa hari Senin dan keutamaan berpuasa pada hari Kamis. Jamaah yang dimuliakan saudara, bahasan ulama kita yang berikutnya adalah kalau misalnya ada yang punya utang puasa di bulan Ramadan, bolehkah dia melaksanakan puasa Syawal tanpa melunasi utang puasa Ramadannya lebih dahulu? Sepakat semua ulama yang lebih baik yaitu mengqada, membayar dulu utang puasa Ramadan. Itu disepakati semua ulama bahwa yang paling baik bayar dulu utang puasa Ramadannya. Setelah itu baru
puasa Syawal. Nah, tapi jika misalnya tidak memungkinkan, boleh tidak puasa Syawal dulu? Ulama kita sudah dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya, dengan alasan di hadis tadi disebutkan siapa yang puasa Ramadan berarti harus tuntas dulu puasa Ramadannya. Summa atba'ahu, setelah itu baru diikuti. Nah, ini belum tuntas kewajiban puasa Ramadannya karena masih ada utangnya yang belum dibayar, berarti tidak boleh. Tapi insya Allah saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan bahwa tidak ada masalah meskipun masih punya utang puasa, ya, utang puasa Ramadan, kemudian langsung melaksanakan puasa Syawal. Tapi diupayakan agar utang puasa Ramadannya itu selesai sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya kita duluan ambil puasa Syawal, usahakan utangnya itu selesai, ya, selesai ditunaikan sebelum masuk Ramadan tahun yang berikutnya. Bahkan menurut sebagian ulama kita, ini juga termasuk fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa di Mesir, itu menyatakan boleh saja, ya, digabungkan sekaligus dibayar utang puasanya itu juga sebagai puasa Syawalnya, meskipun pahalanya tidak sempurna, tapi itu boleh. Jadi niatlah untuk mengqada utang puasa Ramadan dan itu dilaksanakan di bulan Syawal, maka dua-duanya diperoleh pahalanya sekalipun tidak sempurna. Nah, ini beberapa yang berkaitan dengan aspek fikihnya. Nah, yang berikutnya di luar dari aspek fikih, ya, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari anjuran untuk berpuasa ini. Di antaranya yaitu sebetulnya kita diajari untuk memiliki konsistensi dalam beribadah. Ya, jadi ada konsistensi dalam beribadah. Bukan berarti setelah Ramadan itu berakhir kemudian berakhir juga ibadah kita. Sehingga ulama menyampaikan dalam ungkapan kunu rabbaniyina wala takunu ramadhaniyina. Jadilah kalian hamba-hambanya Tuhan, jangan menjadi hamba-hambanya Ramadan. Maksudnya apa? Kalau kita beribadah hanya karena bulan Ramadan, itu namanya ramadhaniyin, hamba-hamba Ramadan. Sehingga ketika Ramadan berakhir, habis juga ibadahnya. Tapi kalau kita menjadi rabbaniyin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun Ramadan berakhir, ibadah itu tetap akan berkelanjutan. Nah, sehingga puasa Ramadan selesai, tapi bukan berarti selesai juga ibadah puasanya. Maka dilanjutkanlah dengan melaksanakan, ya, puasa sunnah di bulan Syawal. Jadi sekali lagi hikmahnya itu adalah konsistensi dalam beribadah. Kalau bahasa sederhananya, konsistensi dalam ibadah itu adalah istiqamah. Bagaimana supaya kita istiqamah dalam beramal. Dan ini yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Nabi pernah ditanya, amal apa yang paling baik? Nabi jawab, amal yang paling baik itu adalah amal yang bisa dilakukan secara mudawamah, secara berkelanjutan, meskipun sedikit. Jadi tidak apa-apa amal itu sedikit, tapi kita bisa lakukan secara konsisten, secara istiqamah. Kemudian hikmah kedua yang bisa kita petik dari adanya anjuran untuk melaksanakan puasa di bulan Syawal, yaitu bahwa di setiap ibadah wajib itu ada ibadah sunnah yang mengikutinya. Jadi ibadah wajib ada ibadah sunnah yang mengikuti atau mendahuluinya paling tidak. Katakanlah misalnya kita ambil 5 rukun Islam, kita ambil 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu kewajiban kita. Dan ada sunnah yang mengikuti. Sunnahnya kalau asyhadu an la ilaha illallah itu adalah memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah itu wajib. Amalan sunnah yang mengikuti banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Usahakan setiap pagi, setiap petang kita baca kalimat tadi, kalau bisa 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian
Kemudian syahadatul Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa amalan sunnah yang mengikuti? Salawat. Jadi kalau kita diwajibkan untuk bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada amalan sunnah yang mengikuti. Kalau kaitannya dengan syahadatul tauhid, tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau berkaitan dengan syahadatul Rasul, maka amalan sunnah yang mengikuti itu perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Apalagi di hari Jumat seperti hari ini, Nabi SAW menyampaikan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, penghulunya hari itu adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati bihi, maka perbanyaklah bersalawat kepada saya di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, nanti salawatmu itu akan diantar kepada saya. Ada beberapa amalan yang disunnahkan di hari Jumat. Salah satunya memperbanyak salawat. Nah, ulama menjelaskan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Sementara Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya Nabi dan Rasul. Maka tentu sangat serasi apabila salawat kepada penghulunya Nabi diperbanyak di hari Jumat sebagai penghulunya hari. Malah ada sahabat Nabi jamaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berpesan, usahakan di hari Jumat untuk bersalawat sebanyak 1000 kali. Itu pesannya Abdullah bin Mas'ud. Usahakan di hari Jumat bersalawat sebanyak 1000 kali, meskipun hanya dengan salawat yang pendek. Salawat yang pendek itu misalnya Allahumma salli ala Muhammadin an-nabi al-ummi. Itu yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabi al-ummi. Jamaah dimuliakan saudara. Yang berikutnya salat. Salat 5 waktu. Itu ada amalan sunnah yang mendahului atau mengikuti. Ada salat sunnah rawatibnya. Begitu juga misalnya zakat. Ya, zakat itu kewajiban. Ada amalan sunnah yang mengikutinya, yaitu memperbanyak infak. Begitu juga haji, ada amalan sunnah yang mengikutinya. Haji setelah haji yang pertama itu sunnah, ya. Umrah setelah umrah yang pertama itu sunnah. Nah seperti itu pula lah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu wajib, lalu ada amalan sunnah yang mengikuti, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin saya pernah sampaikan bahwa kalau kita hanya sekedar ingin masuk surga saja, cukup dengan ibadah wajib, biar tidak ada ibadah sunnahnya. Kalau hanya sekedar mau masuk surga. Karena pernah ada sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau misalnya saya cuma salat 5 waktu, ya, saya cuma puasa Ramadan, tidak ada salat sunnahku, tidak ada puasa sunnahku, yang Allah halalkan saya halalkan, yang Allah haramkan saya haramkan, apakah saya bisa masuk surga? Nabi jawab, bisa, asal benar yang kamu ucapkan itu. Ini kalau hanya mau masuk surga saja, cukup dengan amal wajib. Tapi kalau kita ingin lebih daripada itu, ingin mendapatkan mahabbah, ingin mendapatkan cintanya Allah, tidak cukup hanya dengan amal wajib, mesti kita melakukan amalan-amalan sunnah. Di dalam penggalan hadis qudsi Allah berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, saya jadi telinga baginya yang dengannya dia bisa mendengar. Wa basarahu alladzi yabsiru bihi, jadi mata baginya yang dengannya dia bisa melihat. Wa yadahu allati yamtisu biha, jadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Nah, kesimpulannya jamaah sekalian, kalau secara fikihnya, ya, mari kita berusaha melaksanakan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal ini. Ya, kita laksanakan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal ini. Apakah di awal Syawal, di pertengahan, di akhir, apakah berturut-turut atau terpisah-pisah. Yang jelas kita usahakan 6 hari.
hikmahnya? Ya tadi yang pertama, mari kita jaga konsistensi ibadah. Ramadan berakhir tapi ibadah jangan berakhir. Yang kedua, bahwa selain ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan ibadah sunnah itu diantara keutamaannya untuk mendapatkan mahabbah atau cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu pengantarnya. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah. Ada Pak? Mungkin boleh di luar pembahasan, saya persilakan. Mana? Masalah apa itu? Oh iya siap. Saya pernah ngaji, dalam mengaji itu disampaikan bahwa puasa itu Nabi melaksanakan puasa itu 29 hari. Iya. Iya. Hanya tiga kali dia melaksanakan puasa. Tapi dalam ini kita melaksanakan 29 hari, berarti meskipun hilalnya ini nampaknya kurang dari 3 derajat kan? Apalagi itu boleh? Baik. Oke. Jadi yang pertama, memang benar berdasarkan beberapa riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 29 hari. Tapi bukan berarti riwayat itu kemudian menunjukkan bahwa kita mesti lebih banyak juga berpuasa 29 hari. Di sini persoalannya bukan 29 hari atau 30 harinya. Tapi kita menghentikan puasa Ramadan itu ketika sudah masuk bulan Syawal. Nah, cara menentukan bulan Syawal itulah yang kemudian ada perbedaan ulama kita. Kalau kita merujuk ke hadis, cara menentukan berakhirnya Ramadan itu berdasarkan ru'yah. Itu disebut di hadis. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu, berpuasalah kalian li ru'yatihi, karena melihatnya, melihat hilal. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian, berbukalah kalian. Artinya hentikan puasa Ramadan. Li ru'yatihi, juga karena melihat hilal. Jadi itu metode pertama yang Nabi sampaikan, bahwa puasa Ramadan diakhiri apabila seseorang itu sudah bisa meru'yah, melihat hilal. Metode satu. Nah, kemudian metode kedua yang Nabi sampaikan ada kelanjutan di hadis. Fa in hubbiya alaikum, maka jika pandangan kalian terhalang, fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Kalau itu dalam konteks masuknya Ramadan. Maka dikiaskanlah, berarti kalau untuk konteks mengakhiri Ramadan, kalau pandangan terhalang, maka sempurnakanlah Ramadan itu menjadi 30 hari. Itu metode kedua, menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, ini disepakati semua ulama. Hanya kemudian ada juga riwayat yang berbunyi fa in humma alaikum, jika terhalang oleh awan faqdurulahu. Nah, itu yang beda pendapat ulama. Ini apa maknanya faqdurulahu? Kalau diartikan diartikan harfiah, faqdur itu di antara maknanya sempit, maka sempitkanlah. Ya, ada yang memahami maksudnya di situ sama tadi. Cukupkanlah bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Tapi ada yang memahami, oh tidak, maksudnya di situ hitunglah berdasarkan perhitungan astronomi. Maka muncullah kemudian metode yang ketiga. Tapi saya harus sampaikan bahwa tidak ada riwayat di masa Nabi
ada sahabat atau Nabi sendiri yang menetapkan berakhirnya Ramadan berdasarkan perhitungan astronomi. Tidak ada. Begitu juga di masa sahabat. Nanti kemudian di masa tabi'in ada beberapa ulama kita, seperti ada ulama namanya Muqarrib, ya ada namanya Surai, ada namanya Ibnu Qutaibah. Ini beberapa ulama yang kemudian menetapkan berdasarkan hisab atau perhitungan astronomi. Apakah itu salah? Tidak. Karena itu pemahaman terhadap hadis tadi. Ya juga sekaligus memahami hadis bahwa perintah untuk melihat bulan itu ada ilatnya. Kan di awal hadis itu Nabi mengatakan kita ini adalah umat yang ummiyah, yang ummi. La naktubu wa la nahsud. Kita tidak terlalu pandai dalam menulis dan juga tidak terlalu pandai dalam hisab, dalam perhitungan astronomi. Maka dipahamilah, oh itu ilatnya. Mengapa Nabi perintahkan untuk melihat, mengamati hilal? Karena dulu mereka tidak begitu pandai dalam hal perhitungan astronomi. Itu pendapat sebagian ulama. Nah, maka kemudian muncullah ini dua kelompok besar. Ya, kalau masalah menyempurnakan Ramadan 30 hari kan tidak ada masalah. Nah, ini muncul dua kelompok besar, yaitu ru'ya dan hisab. Sebetulnya masih ada yang lain, Pak. Ada juga hisab, tapi bukan hisab falaki, bukan hisab astronomi. Itu yang dilakukan seperti kelompok tarikat Naqsabandiyah, Khalidiyah, Jalaliyah. Kan itu lebih cepat lagi mana? Idul Fitri hari Kamis. Ya ada juga yang menetapkan berdasarkan fenomena-fenomena alam yang lain, termasuk pasang surutnya air laut. Itu yang digunakan oleh misalnya jamaah An-Nazir. Nah, Idul Fitrinya kemarin juga lebih cepat lagi hari Kamis. Tapi ini kan kelompok tidak begitu banyak. Beda dengan yang menggunakan ru'ya dan yang menggunakan hisab. Ini dua kelompok besar. Ini ada dua kelompok yang besar. Nah, sebetulnya yang menggunakan ru'ya pun itu tidak seragam. Tidak seragam Pak yang menggunakan ru'ya. Kemarin itu ada yang pakai ru'ya tapi lebarannya hari Jumat. Ya, lebarannya hari Jumat. Begitu juga hisab pun tidak seragam. Hisab tidak seragam. Ada yang pakai hisab tapi lebarannya malah hari Sabtu. Nah, kok bisa begitu? Saya cerita dulu tentang ru'ya. Ru'ya itu kemudian terbagi dua. Ada namanya ru'ya alamiyah, ru'ya yang berlaku secara internasional. Ada ru'ya yang disebut dengan ru'ya mahalliyah, ru'ya lokal. Kalau ru'ya lokal itulah yang dipakai oleh misalnya organisasi Islam Nahdlatul Ulama, itu ru'ya lokal. Yang kemudian dimodifikasi, dimaknai sebagai berdasarkan wilayatul hukmi, wilayah pemerintahan. Jadi tiap-tiap negara melakukan ru'yanya sendiri-sendiri. Sehingga katakanlah misalnya di Arab Saudi berhasil melihat bulan, nah, seperti itu Pak. Karena itu mereka kemudian lebaran hari Jumat. Tapi di Indonesia tidak berhasil melihat bulan, sama-sama pakai ru'ya, tapi harinya beda karena berdasarkan ru'ya lokal. Nah, tapi kalau yang menggunakan ru'ya alamiah, ya, ru'ya secara global, internasional, di mana saja di belahan bumi ini ada yang berhasil meru'ya, melihat hilal, maka berlaku untuk wilayah lain selama waktu malamnya masih ketemu. Kan waktu malamnya Saudi dengan waktu malamnya Indonesia masih ketemu. Jadi kalau berdasarkan ru'ya alamiah mestinya seragam. Maka yang pakai ru'ya alamiah itu juga berlebaran di hari Jumat. Tapi kalau yang pakai ru'ya mahalliyah itu lebarannya di hari Sabtu. Nah, sekarang hisab lagi Pak. Hisab itu kan hanya menentukan posisi dari bulan, ya, dan seterusnya benda-benda langit yang lain. Tapi kemudian butuh kriteria. Apa kriterianya untuk menetapkan sudah pindah ke bulan baru? Maksudnya dari Ramadan pindah ke bulan Syawal. Nah, yang pakai hisab punya kriteria yang beda-beda. Kalau misalnya Muhammadiyah, itu kriterianya disebut dengan wujudul hilal, asal ada hilal. Maksudnya itu Pak, ketika terjadi konjungsi, posisi ketika bumi, bulan, matahari berada dalam satu garis bujur yang sama. Kan sempat gerhana bahkan kemarin hari Kamis itu. Nah, kemudian pada saat
matahari terbenam, di mana itu posisinya hilal. Kalau dia masih ada di atas ufuk, berarti malamnya itu sudah pindah ke bulan baru, tanpa melihat berapa ketinggiannya. Nah itu yang terjadi beberapa hari yang lalu, itu yang terjadi kemarin Pak. Pada saat matahari terbenam malam Jumat, posisi bulan itu di atasnya ufuk. Maka berdasarkan kriteria yang disebut wujudul hilal, asal ada hilal berarti malam Jumat itu sudah 1 Syawal. Sehingga mereka kemudian menetapkan Lebaran itu hari Jumat. Ada yang pakai hisab juga tapi menggunakan kriteria misalnya 3 derajat. Itu yang disepakati Mabis. Mabis itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah mereka menyepakati 3 derajat. Dari mana itu angka 3 derajat? Kan tiba-tiba ada yang mengatakan ada tidak hadis ini 3 derajat. Ya memang tidak disebut di hadis Pak. Terus dari mana itu perhitungan 3 derajat? Berdasarkan pengalaman selama ini, bahwa apabila ketinggian bulan itu di bawah 3 derajat itu tidak bisa terlihat. Bulan itu baru bisa terlihat apabila ketinggiannya minimal 3 derajat. Nah sehingga ditetapkanlah 3 derajat. Kemarin betul posisi bulan itu di atas ufuk, tapi ketinggiannya bahkan tidak sampai 2 derajat kalau di Indonesia. Nah, sehingga 2 derajat saja tidak sampai, apalagi 3 derajat. Maka itu artinya malam Jumat itu belum masuk satu Ramadan. Nah, kalau kita kembali, ini kan masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Kalaupun ada yang salah, tidak berdosa. Saya dapat pertanyaan, pokoknya ikuti saja. Kalau salah pemerintah yang salah. Ini tidak ada istilah salah Pak. Tidak ada istilahnya pemerintah salah, karena mengikuti ijtihadnya ulama. Mengikuti ijtihadnya ulama. Tapi sebetulnya ini bukan berarti, karena ini kan sudah agak-agak ribut ini. Ya, sebetulnya begini Pak, kalau dalam agama, kalau masalah yang sifatnya personal, memang pemerintah sebaiknya tidak ikut campur. Kalau yang personalnya, seperti misalnya kalau salat itu basmalahnya dikeraskan atau tidak, tidak usah pemerintah memutuskan harus keras semua basmalahnya, tidak usah. Kunut subuh, apa kunut atau tidak, ini kan personal saja sifatnya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan orang banyak, maka memang pemerintah itu punya kewenangan untuk memutuskan. Ya, itu di fikih dibahas begitu, sehingga ada ungkapan hukmul imam yarfa'ul hilaf, putusan imam itu menyelesaikan perbedaan. Ya, saya kalau secara pribadi ya udah ikuti saja lah, ini putusannya imam. Tapi bukan berarti yang tidak mengikuti itu kemudian salah. Ya tidak. Ya, tetap semua di dalam ranah yang bersifat ijtihadiyah. Yang membuat juga masalah ini menjadi semakin kompleks itu, mohon maaf, karena orang awam juga banyak bicaranya. Ya, mestinya ini kan wilayahnya orang yang berilmu, dia orang yang berilmu yang berbicara. Ya kita ini termasuk saya, kita ini orang awam, sudah ikuti saja lah. Ya, kalau kita misalnya punya ulama kita yakini keilmuannya, silakan ikuti. Kalau kita pandang semuanya punya kapasitas, ya ikutilah apa yang disampaikan oleh pemerintah, itu menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, perbedaan waktu di Indonesia ini kan ada tiga Zona waktu ya. Ketika kita puasa siangnya itu misalnya kita masih di area WITA, bagaimana kita terbang ke daerah timur. Anggaplah kita akan terbang ke Biak misalnya. Dan kan di Ambon itu kita sudah masuk ke WIT. Nah, berarti kan harusnya kan berarti saya ini harusnya buka puasa itu kan jam 7. Tapi ketika masuk kamar saya sudah jam 6 nih dan sudah gelap. Nah itu di situ saya boleh berbuka tidak Ustaz? Boleh buka puasa tidak saya di situ? Di sana di biaknya? Bukan, di pas Ambonnya itu. Di perjalanannya? Ya. Oh iya. Baik. Oke. Jadi begini, kalau misalnya di perjalanan itu kita sudah masuk waktu maghrib, silakan boleh berbuka. Jadi kalau misalnya kita bisa memastikan atau menduga kuat di perjalanan, udah masuk di waktu maghrib, boleh kita berbuka. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu ini masuk atau tidak ini,
Ya bisa juga kita berbuka di tempat yang kita tuju. Tapi yang jelas jangan berbuka mengikuti tempat yang kita tinggalkan. Nah, misalnya kita di Makassar Pak ya, di Makassar ini. Terus kita tinggalkan Makassar, kita tinggalkan Makassar, menuju kemana lah begitu. Wah ini di Makassar ini sudah maghrib ini. Tapi tempat yang kita tuju belum maghrib. Kita tidak boleh berbuka di tempat tersebut. Jangan ikuti waktu yang kita tinggalkan. Pilihannya waktu yang kita tuju ketika tiba di situ atau di perjalanan. Bisa saja kita berbuka di perjalanan tersebut. Asalkan pada saat di perjalanan itu memang sudah masuk waktu maghrib berdasarkan keyakinan atau berdasarkan dugaan kuat. Sama Pak, misalnya kita di Indonesia pergi ke pergi ke Jeddah ya, akan disampaikan itu ini udah masuk maghrib. Waktu di pesawat itu Pak, waktu di pesawat. Jadi jangan lagi ikuti waktu Indonesia yang kita tinggal. Itu dua pilihannya. Daerah yang kita tuju atau kalau masih di perjalanan posisi di mana kita berada. Yang jelas jangan ikut daerah yang ditinggalkan. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Cukup? Sudah? Cukup ya? Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Kita niatkan mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian diberikan kekuatan, keselamatan dalam melaksanakan tugas, terutama tugas penerbangan yang tentu sedikit banyaknya ada risikonya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pemeliharaan pesawat ya, pemeliharaan pesawat di Hankar ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah as-salam yang maha memberikan keselamatan. Darimulah keselamatan itu ya Allah, dan kepadamulah salam penghormatan itu akan kembali. Hidupkanlah kami di dunia dengan penuh keselamatan, dan masukkanlah kami kelak ke dalam surgamu, tempat yang penuh dengan keselamatan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agama kami yang merupakan jaminan keselamatan hidup kami. Perbaiki dunia kami ya Allah, tempat kami mencari penghidupan yang layak. Perbaiki akhirat kami ya Allah, tempat kami nantinya akan kembali. Jadikanlah sisa-sisa hidup kami di dunia sebagai sarana untuk selalu menambah kebaikan kami, dan jadikanlah kematian kami ya Allah sebagai akhir dari semua keburukan yang telah kami lakukan semasa hidup kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keselamatan dalam melaksanakan seluruh tugas dan amanah yang dibebankan kepada kami ya Allah. Secara khusus berikanlah keselamatan kepada semua yang mengadakan tugas penerbangan. Sungguh Engkau-lah ya Allah yang maha memberikan keselamatan. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menolak keburukan, sebagaimana tidak ada satupun makhluk yang sanggup mendatangkan kebaikan kecuali dengan izin dan kehendak-Mu jua ya Allah. Berikanlah kepada kami semua kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam pemeliharaan pesawat dan hal-hal lainnya yang dibebankan kepada kami ya Allah. Sungguh tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau inginkan mudah, dan hal yang sesulit apapun jika Engkau kehendaki akan menjadi sesuatu yang sangat mudah.
Allahumma barik hadzal makan wa barik liman amila fihi. Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah keberkahan di tempat ini. Berikanlah keberkahan hidup kepada siapapun yang bekerja, yang beraktivitas di tempat ini ya Allah, sebagai bakti pada bangsa, pada negara, dan juga kepada agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.